masuk rumah kaca dari Fakultas Pertanian atau greenhouse. Nah, ini posisinya. Nanti kita akan mengunjungi greenhouse, otomatis greenhouse yang situ ada instalasi hidroponik. Nah, lokasinya. Nah, ini penting untuk praktikum di jurusan agroteknologi, itu ada praktikum greenhouse dan hidroponik. Nah, di sini sistem hidroponiknya, greenhouse-nya, di dalam greenhouse ada hidroponiknya, ada NFT, ada drip sistem atau sistem substrat, ada DFT. Nah, ini sistem otomatis yang di situ bisa ada pengaturan pH untuk nutrisi, EC meter untuk nutrisi, juga untuk suhu, kadar CO2, kelembapan, itu bisa diatur otomatis. Mantap Pak. Jadi advance ini sama dengan set point, jadi sama tombol untuk pengaturan. Ya, ini adalah fasilitas greenhouse dari Fakultas Pertanian Unsud. Jadi kita mau bikin 500 ppm. Ini baru dioperasikan. Penyedotan pupuk Airnya toren nanti masuk ke sana. Ini ada part pendingin otomatis. Setelah dibaca tapi ternyata masih di bawah EC yang diharapkan, TPM diharapkan, ya akan balik lagi ke dosing Nah, lagi. di dalamnya ini ada sistem NFT, ada sistem DFT, dan ada sistem substrat. EC-nya terbaca sesuai proses. Nanti di sini bisa diukur pH, EC-nya, kemudian untuk mikroklimatnya bisa otomatisasi CO2, kadar CO2, kelembapan, kemudian suhu. Jadi kalau suhunya terlalu panas maka blower akan nyala, itu otomatis. Ini sedang pelatihan. Ya betul, baik Bu. Oh, pelatihan. Kalau terkait untuk apa, memang perlu kita kalibrasi ulang ketika memang kita mau fix untuk percobaan ya Pak. Kita kalibrasi ulang bagaimana caranya. Kita mungkin menyediakan dalam gelas ukur larutan A dan B, Rintik-rintik air ya. masing-masing ya, jadi tidak dalam ember. Nah, kita lihat nutrisi yang turun dari masing-masing gelas ukur itu sama atau tidak. Misalkan memang ternyata jumlah sedotannya berbeda, maka nanti dikalibrasi dari sisi proses penempatannya. Memang nutrisi, posisi nutrisi akan mempengaruhi proses banyaknya ya. Awal, maka sistem akan berubah ke dalam proses penyiraman di sistem irigasinya seperti itu. Jadi ada proses yang pertama, proses pengisian air baku, proses penyiraman. Oke, baik Ibu, Bu Eni silakan. Terkait dengan apa namanya dosis. Proses otomasi di sini. Perlu dikasih catatan Ada ya? sesuai Iya. nih 500 Tapi pH kuning misalnya. oke. Iya. Ya. Jadi berarti pH-nya sudah ada sensor tapi belum ada. Sampai angka di sensor menunjukkan sesuai ya. Saya pikir tadinya Ya. nanti pada ke greenhouse Biasanya harus ini dulu. Ya. Jadi ini layar lari. dashboardnya ataupun layar utamanya. Jadi bisa dilihat di sini ada gambar toren ya. Ini adalah 45 ini berarti kondisi liter air yang sedang tersedia secara di toren ya, seperti itu. Nah, ini proses drip warna indikator kuning. Nah, ini berarti sistem drip sedang menyala. Ada valve drip menyala. Kemudian pompa sedang menyala juga. Kita coba setting dari sisi ini. Kalau untuk mengatur input suhu,
Itu kita bisa setting di sini, Pak. Bu. Mas Jadi, nanti ada manualnya gitu. ada, nanti kita siapkan manualnya supaya lebih jelas lagi. Iya. Jadi misalkan kita setting suhunya, sebelumnya kita lihat sekarang suhunya menunjukkan di rata-rata di 33 ya Bu ya. 34 sensor pertama, sensor kedua 32, 34. Secara average mungkin di sekitar 33. Misalkan kita ini hanya untuk simulasi saja. Ketika suhunya supaya ini nyala kita setting di angka 33 misalkan. Nah, otomatis ketika suhu tercapai, batas suhu tercapai dia akan otomatis akan menyalakan sistem kedua seperti itu. Kemudian untuk sistem kelembaban kita bisa disetting di sini. Jadi batasnya kalau di sini angka 45 artinya batasnya jangan kalau sudah di bawah ataupun mencapai 45 maka sistem misting akan berjalan. Kalau misalkan tercapai sudah di angka 43 maka dia akan sudah mulai nyala. Kalau dinaikkan bisa juga ya. Dinaikkan juga bisa. Misalkan dinaikkan kita pengen jangan kurang dari angka 70 misalnya. Maka akan kecil Bu, tapi bisa di ini sudah nyala. Sistem misting sudah nyala karena kelembabannya kita atur sesuai dengan yang ini batas pembacaannya. Ini kelembaban yang dibaca dalam greenhouse ini di angka 50-an, 50%. Sementara kita